Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dimas dari channel Tech Off 87. Di minggu kali ini kita mau bahas apa? Hehehe. Kita mau bahas settingan varian EF untuk murai batu yang aman, manfaat, kandungan, porsi pemberian seperti apa teman-teman. Simak terus di video Take Off 87 minggu ini dan jangan dicepet-cepetin biar teman-teman nggak gagal paham, apalagi kalau ada iklan ya teman-teman. Biasanya di awal video tuh jangan di skip ya om, biar dolarnya naik. Nanti misi kita ya, nanti suatu saat kita kopdar, kita adakan ngobrol bareng. Dan tujuan dari semua ini untuk teman-teman subscriber juga, baik di luar kota, luar pulau, dan Jakarta dan sekitarnya, sambil ngopi om. Nah, di depan teman-teman sekarang sudah ada beberapa varian EF yang umum untuk pakan murai batu, baik untuk harian atau sebagai pelengkap setting lomba teman-teman. Nah, di sebelah kiri di layar ini ada kroto teman-teman. Ada kroto, ada jangkrik, ada ulet kandang, ada ulet Hongkong, ada cacing di kemasan cup seperti ini, ada minyak ikan. Nah, di sini varian Oxyvoice energi serbuk, Oxyvoice plus cair. Sebelum kita bahas terlalu jauh ya mengenai kandungan, manfaat, efek dari semua varian ini, rata-rata pertanyaannya adalah yang pertama, om, dari sekian banyak jenis EF ya, yang gampang menaikkan birahi pada murai batu yang mana om? Nah, kalau pertanyaannya itu, semua dari varian EF yang ada di video ini bisa menyebabkan birahi teman-teman, karena semua mengandung protein tinggi gitu teman-teman, mengandung protein, mengandung lemak, mengandung air, mengandung serat, dan berbagai jenis vitamin yang lain ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, om, kalau untuk amannya porsi EF masing-masing kroto, jangkrik, ulet kandang, ulet Hongkong, cacing, dosis yang aman seberapa sih om? Nah, dosis dan porsi pemberian EF yang ada di depan ini disesuaikan dengan kebutuhan burung masing-masing dan tujuannya teman-teman. Untuk menggemukkan bisa, untuk menaikkan birahi bisa, untuk meningkatkan stamina bisa, untuk menaikkan power juga bisa, emosi juga bisa, itu teman-teman. Semua bisa EF ini, tergantung porsi yang teman-teman gunakan dan tujuannya untuk apa, itu teman-teman. Nah, kita mulai bahas satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dulu dari kroto. Jenis kroto itu sendiri ya teman-teman. Jenis kroto terbagi menjadi dua. Kroto alam, yaitu sering disebut kicau teman-teman kicau mania itu dengan kroto sogrokan. Yang jenis kedua itu kroto ternak teman-teman. Keduanya bagus mana? Kalau kita bicara bagus, sudah pasti lebih bagus kroto sogrokan ya teman-teman, karena semut liar yang mengkonsumsi pakan alami akan lebih baik, akan lebih banyak mengkonsumsi vitamin yang terkandung di alam dibanding dengan kroto ternakan. Tapi sejauh ini fungsi keduanya sama, karena tidak semua kroto sogrokan mudah diperoleh ya teman-teman. Itu dari jenis krotonya sendiri. Nah, fungsi kroto itu sendiri gimana Om Dimas? Fungsi kroto itu bisa untuk pertama, untuk bisa menggacorkan
burung yang macet bunyi dan lesu. Yang kedua, bisa sebagai merontokkan bulu. Kalau dengan cara lain nggak bisa, kroto ini bisa difungsikan untuk merontokkan bulu atau memaksa burung untuk mabung. Yang ketiga, fungsi kroto ini bisa difungsikan untuk menggemukkan burung yang nyilet. Itu tergantung teman-teman. Nah, untuk porsi aman itu porsinya bisa disesuaikan teman-teman. Kalau misalkan untuk pemakaian mingguan ya, idealnya adalah maksimal pemberian kroto itu seminggu 2 kali. Itu umumnya. Kalau misalkan terjadi masalah tertentu, teman-teman bisa rubah porsi dan pola pemakaiannya, disesuaikan kebutuhannya. Itu teman-teman. Nah, untuk kroto sendiri pemberiannya itu kelemahannya suka diberantakin ya teman-teman. Nah, teman-teman kebiasaan memberikan krotonya seperti apa? Bisa masih tercampur dengan semut begini, ada yang disortir, dipilih hanya putih-putihnya aja gitu. Keduanya sama bagusnya teman-teman. Karena apa? Om, kalau masih ada semutnya bukannya nanti juga dibuangin? Betul. Atau insting burung nggak akan makan semut kalau misalkan memang semut itu dirasa busuk atau apa ya, pasti disisakan dicepuk. Nah gitu teman-teman. Kalaupun masih tercampur seperti aman, yang penting pastikan semut tersebut tidak masih dalam kondisi hidup. Karena yang dikhawatirkan pada saat dipatuk paruh burung, cairan yang terkandung di semut ini nyiprat pada mata. Nah ini dipercaya bisa sebagai pemicu iritasi dan gangguan penglihatan pada burung. Untuk penyajiannya, bisa teman-teman tempatkan kroto ini menggunakan media batok ya teman-teman. Karena kalau pakai media batok, temperaturnya itu lebih lembab, lebih rendah. Jadi kroto tidak mudah basi dan tidak mudah menempel. Itu teman-teman fungsi kroto. Yang kedua, jangkrik. Pemberian jangkrik ini juga banyak ya jenisnya. Kalau kita bahas, ada jangkrik alam, ada jangkrik kalung, ada jangkrik madu dan sebagainya. Untuk porsi pemakaian jangkrik juga disesuaikan dengan kebutuhan burung teman-teman. Om, pertanyaannya, jangkrik bisa menaikkan birahi? Enggak. Oke, sejauh ini bisa teman-teman lihat ya, kadang-kadang Om murahnya ngabisin berapa jangkrik, terutama di burung-burung yang memang kebutuhan porsi makannya itu banyak ya. Kadang-kadang di luar nalar ada yang 50, ada yang 100. Tapi konsumsi jangkrik sebanyak itu bisa memicu lemak, bisa memicu birahi. Om, jangkrik bisa memicu birahi? Betul, bisa. Kalau pemberiannya dalam jumlah banyak, apalagi terjadi di burung yang full EF tanpa fur. Nah, solusinya diimbangi dari pola rawatan seperti umbar, mandi, pengembunan, dan lain-lain. Untuk settingan standar umum dan normal itu di atas 5 dan di bawah 10. Nah, kalau untuk stamina, tenaga itu bisa teman-teman lengkapi dari jangkrik ini, dari jumlah jangkrik dan porsi penjemuran. Ulat kandang. Ulat kandang bisa meningkatkan birahi nggak Om? Bisa meningkatkan dan bisa tidak, tergantung porsi dan pola pemberiannya teman-teman. Nah, ulat kandang itu sendiri jumlahnya kecil-kecil. Kalau di Jawa sering disebut ulat balap ya. Biasanya di kotoran-kotoran ayam, di bawah kandang peternakan ayam. Perawatannya pun cukup mudah. Nah, di kios juga banyak. Untuk porsi pemberian ulat kandang akan aman itu setengah dari sendok teh teman-teman. Nah, bisa dipakai untuk harian dan bisa juga untuk pemakaian mingguan sebanyak 2 hari dalam 1 minggu.
Itu teman-teman. Porsinya jangan terlalu banyak dan penempatannya usahakan teman-teman gunakan cepuk seperti ini ya. Karena yang terjadi kalau teman-teman pakai cepuk yang modelnya plastik atau saringan begitu, ulet ini gampang naik ya. Kadang-kadang kalau dimainin sama burung, kalau kita tempatkan burung di dalam rumah, itu kebanyakan uletnya pada jatuh karena ukurannya kecil. Itu teman-teman. Nah, kita bahas lagi ulet Hongkong. Nah, ini umum banget nih. Biasanya teman-teman pakai ini untuk menjadikan burungnya mudah bongkar materi isian. Dan rata-rata diperuntukkan sebagai pelengkap menu tambahan untuk di lapangan ya. Setting hari H biasanya. Kalau ulet Hongkong sendiri ini mengandung banyak ya, serat kasar, terus lemak, terus cairan, kadar air, dan sebagainya. Untuk pemakaiannya akan lebih bagus. Sejauh ini teman-teman bisa pakai yang ulet Hongkong ganti bulu ya. Biasanya teksturnya lebih empuk, lebih lunak, itu berwarna putih. Kalau teman-teman belinya 2000 atau 5000 dapat banyak banget. Nah, itu biasanya untuk ulet ini bisa bertahan, teman-teman bisa berikan sayur atau fur sisa burung ya. Gitu teman-teman. Nah, banyak sedikitnya ulet Hongkong itu disesuaikan juga dengan kebutuhan. Gitu teman-teman. Kalau misalkan yang terjadi pemakaian harian nih Om, seperti musim hujan, seperti musim hujan sekarang ini ya. Ini bisa jadi menu rutin selama musim hujan. Cukup berikan 1 atau 2, bisa pagi atau bisa malam. Biasanya saya berikan ini sore sih teman-teman, karena pagi sore ya kalau pola saya memberikan EF. Itu pagi sore cukup 1 atau 2. Nah, untuk di lapangan disesuaikan dengan settingan teman masing-masing. Itu teman-teman. Nah, yang ketiga, ini minyak ikan kita bahas di konten berikutnya ya. Sekarang yang kita mau bahas adalah pemberian cacing, teman-teman. Nah, kita buka dulu. Biasanya di kios dijual dalam bentuk kemasan gelas seperti ini ya, teman-teman. Pilih yang ukurannya sedang atau besar, jangan terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil biasanya cuma dimainin sama burung. Gitu teman-teman. Kita tumpahin di sini biar bisa dilihat lebih jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Cacing juga banyak ya, ragam dan jenisnya. Ada cacing susu, ada cacing kalung, ada cacing tanah. Dan rata-rata kalau yang di kios adalah cacing ternakan teman-teman. Cacing ternakan itu seperti ini. Nah, untuk pemberiannya Om, oke, untuk porsi dan pemberiannya, cara penyajiannya dulu ya teman-teman. Cacing ini lebih bagus disajikan dalam kondisi tidak dipotong teman-teman. Karena apa? Tanpa kita potong pun burung punya insting untuk mematah-matahkan bagian tubuh cacing. Untuk porsinya juga disesuaikan teman-teman. Kalau untuk peternak ya teman-teman, peternak murai, peternak kacer, pemakan serangga, itu pemberian cacing bisa meningkatkan birahi, tapi birahinya birahi kawin ya, bukan untuk birahi tarung. Itu teman-teman. Nah, sedangkan untuk pemakaian burung lomba, teman-teman normal bisa berikan cacing itu seminggu 2 kali. Sebanyak 1 atau 2 ekor disesuaikan dengan kebutuhan burung teman masing-masing. Fungsi cacing itu sendiri banyak teman-teman. Bisa untuk menyehatkan pencernaan ya, saluran cerna tubuh burung, dan bisa difungsikan untuk kelembaban kulit, permukaan kulit tubuh burung. Bisa juga difungsikan untuk menggacorkan burung gitu teman-teman. Nah, cacing ini bisa menyebabkan 2 kemungkinan. Bisa menaikkan birahi atau meredam birahi. Itu nanti di apa ya? Menaikkan dan menurunkan birahi itu biasanya tergantung dengan jumlah berapa banyak
cacing ini diberikan, gitu teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita bahas varian Oxyvoice Energi ya, dan Oxyvoice Plus. Kita mulai dari Oxyvoice Energi Serbuk dulu teman-teman. Apa sih Oxyvoice Energi Serbuk? Nah, Oxyvoice Energi Serbuk itu merupakan nutrisi, vitamin, antibiotik, dan suplemen aman ya. Fungsinya nanti bisa teman-teman lihat di Google juga ada, di YouTube ini di Take Off 87 juga bisa. Terus cara pakainya seperti apa, itu lengkap teman-teman. Dia bentuknya serbuk. Cara pakai Oxyvoice Energi Serbuk itu bisa teman-teman dengan cara di air minum, dilarutkan di air minum, itu diaduk bisa menggunakan air matang atau bisa menggunakan air larutan penyegar ya, tergantung teman-teman lebih suka yang mana. Dalam 1 cup ini terkandung serbuk 5000 mg teman-teman. Nah, ini expired atau kadaluarsanya itu 2 tahun semenjak diproduksi ya teman-teman. Di kemasan cupnya itu ada. Mana? Ini contohnya. Expired Maret 2022, berarti ini tinggal 1 tahun. Nah, cara pakainya di air minum itu teman-teman bisa larutkan ini secukupnya ya. Airnya jangan terlalu banyak, setengah dari cepuk harian aja. Itu hitungan ganti per 3 hari dikonsumsi. Nah, warnanya biasanya akan berubah kekuningan ya airnya itu. Setelah masuk hari kedua dan ketiga, dan perubahan warna air itu dipengaruhi dengan suhu, temperatur, dan pH atau keasaman air. Gitu teman-teman. Itu kalau di air. Nah, cara pakainya seperti apa Om? Nah, selesai dilarutkan di air minum, Oxyvoice Energi Serbuk itu didiamkan 1 jam sebelum dikonsumsi untuk Om yang repot dan sibuk beraktivitas. Kalau saya pribadi, cara pakainya Oxyvoice Energi Serbuk itu saya larutkan dan cepuk yang setelah saya aduk rata menggunakan Oxyvoice Energi Serbuk ini saya embunkan di luar ruangan. Nah, pada saat proses pengembunan burung baru saya berikan air racikan Oxyvoice Energi Serbuk ini untuk burung dikonsumsi selama 3 hari. Biasanya pada saat proses jemur, air yang sudah terlarut Oxyvoice Energi dicabut ya teman-teman. Kalau teman-teman khawatir burungnya dehidrasi pada saat jemur, teman-teman bisa tempatkan air matang biasa. Nah, selesai jemur, baru masukkan air yang udah diracikan Oxyvoice Energi. Nah, Oxyvoice Energi juga bisa praktis ya, ditaburkan di kroto bisa secara rata ya. Ditaburkan merata, jangan terlalu banyak. Ditaburkan di jangkrik juga bisa. Ditaburkan di EF lain, semuanya bisa. Nah, pemberiannya bisa teman-teman sesuaikan. Bisa cukup pagi aja atau sore aja. Tapi untuk kasus beberapa burung yang gangguan kesehatan, teman-teman bisa berikan pagi sore. Nah, jangkriknya pagi udah dikasih Oxyvoice Energi Serbuk, sorenya mau ngasih jangkrik lagi, masih boleh dan aman ditaburkan Oxyvoice Energi Serbuk, gitu teman-teman. Kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa hubungi WhatsApp kita ya. Nah, untuk varian terbaru Oxyvoice Plus cair ya. Oxyvoice Plus cair dengan Oxyvoice Energi Serbuk itu fungsinya sama teman-teman. Nah, fungsi keduanya sama. Yang membedakan adalah cara pakai. Cara pakainya lebih praktis yang cair. Tapi kalau bicara dosis lebih tinggi yang cair dibanding yang serbuk. Nah, cara pakai dan hitungan ganti itu berbeda antara Oxyvoice Energi Serbuk dan Oxyvoice Plus cair teman-teman. Kalau Oxyvoice Energi Serbuk di air minum diganti setiap 3 hari sekali. Tapi yang terjadi kalau teman-teman pakai Oxyvoice Plus cair,
hitungan ganti itu per 24 jam sekali gitu teman-teman. Kalau teman-teman pakai Oxyvoice Plus cair ini, kalau gantang setiap minggu cukup kurangi dosisnya aja Om, antara 3 sampai 4 ya. Bisa di jangkrik, bisa di air minum. Kalau Oxyvoice Plus cair ini gitu teman-teman. Ini kemasan berat isinya itu 30 mili teman-teman. Kalau ini 5000 miligram. Nah, gitu. Cara pakai Oxyvoice Plus itu bisa ditetes terlarut di air minum harian. Teman-teman bisa pakai larutan juga aman, pakai air matang juga aman. Kalau untuk dosis burung besar itu 5 sampai 6 tetes. Tapi kalau untuk burung kecil dosis hanya 2 sampai 3 tetes. Gunakan cepuk ukuran kecil, teman-teman. Nah, gitu. Kalau teman-teman suka nyuntik ya, di jangkrik, teman-teman bisa suntikan Oxyvoice Plus cair sebanyak 5 sampai 6 tetes, disuntikan di jangkrik. 5-6 tetes itu cukup untuk berapa ekor jangkrik. Itu disesuaikan dan teman-teman atur sendiri ya. Dan Oxyvoice Plus cair juga bisa diteteskan di ulet Hongkong. Nah, ulet Hongkong posisi begini nih, ditaruh di cepuk, ditetesin di langsung begitu, diamkan 5 sampai 10 menit. Nanti yang terjadi adalah ulet Hongkong ini lemes ya. Dan Oxyvoice Plus cair ini terserap sempurna di tubuh ulet Hongkong ini. Di kroto juga bisa, tapi kalau di kroto saya sarankan teman-teman pakai yang Oxyvoice energi serbuk ya, jangan pakai yang cair. Gitu teman-teman. Ya, cukup sekian ya teman-teman penjelasan di video kali ini. Kalau misalkan ada hal yang kita bahas di video ini kurang jelas, baik dari aturan petunjuk pakai Oxyvoice energi, Oxyvoice Plus cair, atau yang terkait dengan pola rawatan dan pemberian EF, teman-teman bisa tinggalkan komentar dan bisa hubungi nomor WhatsApp admin kami. Untuk pemesanan Jabodetabek, teman-teman sudah free ongkir, teman-teman. Nah, untuk harga Oxyvoice energi serbuk itu di 90.000. Nah, sedangkan untuk Jabodetabek dan seluruh Indonesia, Oxyvoice Plus cair ini di angka 130.000. Nah, gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang di luar kota, teman-teman nggak mau repot, nggak ada waktu, teman-teman bisa beli di Shopee, teman-teman bisa ketik Aya 1289. Sedangkan di Lazada, teman-teman bisa ketik Factory Music, teman-teman. Dua store itu store resmi kami. Nah, apa yang membedakan reseller lain dan pelayanan kami ya? Kalau pelayanan kami di kemasan packaging ya, di box memang sudah tertera aturan petunjuk pakai. Tapi kalau teman-teman beli di store kami atau di nomor WhatsApp admin kami, teman-teman masih dapat selembar kertas tambahan sebagai pelengkap aturan petunjuk pakai. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu nih mau beli, mau pakai, teman-teman bisa ketik di Google dulu ya, cari infonya. Manfaatnya apa, cara pakainya apa, efek sampingnya apa, terus reaksi ke burung seperti apa. Teman-teman bisa buka Google, ketik Oxyvoice. Atau untuk teman-teman yang punya aplikasi Instagram, teman-teman bisa buka dan ketik Oxyvoice Bintaro. Nah, untuk info update terkait dua produk ini dan cara pakainya, teman-teman bisa subscribe tulisan warna merah di sebelah kanan layar bawah, serta sentuh tanda loncengnya dan pilih paling atas biar teman-teman nggak ketinggalan setiap kali kita upload video terbaru setiap seminggu sekali rutin, teman-teman. Satu yang perlu teman-teman perhatikan dan menjadi satu prinsip ya, mau burung teman-teman murai ternakan, mau murai teman-teman muda hutan, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rawat dengan baik, cukupi nutrisi dan vitamin hariannya ya teman-teman. Kita belajar bareng-bareng. Semua burung terlahir dengan bakat dan keistimewaan masing-masing, teman-teman.
Burung mewah tidak selalu burung mahal, tapi kita gantang masuk angka kecil. Biasanya burung-burung berprestasi adalah proses, teman-teman, proses yang terbayar dan pemahaman karakter burung kita sebagai perawat itu baik, gitu teman-teman. Tetap semangat dan rawat burung kesayangan teman-teman. Nggak menutup kemungkinan burung teman-teman menjadi next star atau bintang lapangan berikutnya. Tetap semangat, salam kicau dan salam Oxy Voice, the best vitamin for bird dari kami, Tech of 87. Assalamualaikum.